Oke, sahabat RKN, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Tidak terasa 2 jam kita sudah larut dalam diskusi yang menarik ini. Nah, di bagian terakhir ini saya ingin kita bicara, kalau tadi kita mengungkap masalah kecemasan, keprihatinan, dan ancaman terhadap demokrasi kita, ancaman terhadap Indonesia. Nah, saya ingin di segmen terakhir ini kita bicara soal apa yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi kita dan untuk menyelamatkan Indonesia. Mungkin saya mulai dari Bang Tarik. Sekaligus closing statement. Ya. Pertama kita harus kembali kepada falsafah kita, yaitu Pancasila. Jadi falsafah Pancasila ini menjadi sebuah cara berpikir terusnya, sehingga cara berpikir falsafah itu mampu melakukan kritik terhadap filsafat, baik itu datangnya dari Barat maupun kritik terhadap ideologi yang datang dari Barat. Kalau kita tidak kembali kepada jati diri kita, maka kita adalah kumpulan atau dipengaruhi oleh cara-cara berpikir dari luar. Dengan demikian kita membangun sebuah karakter ini manusia Indonesia. Itu satu. Kedua, bagaimana membangun negara ke depan selain kembali kepada falsafah Pancasila, sistem politik yang harus kita bangun itu kembali kepada cita-cita demokrasi, itu cita-cita teman-teman reformis. Bagaimana menyelamatkan demokrasi? Saya kira seluruh lembaga penyelenggara demokrasi elektoral, itu KPU, kemudian Bawaslu, termasuk masyarakat sipil itu, yang ikut berpartisipasi untuk menjaga ini. Dengan menggunakan media kita bisa menjadi katakanlah sebagai yang mengawasi pemilu. Jadi anak-anak muda sekarang amat bertanggung jawab, anak muda, karena kalau kita lihat jumlah pemilih itu kan di anak-anak muda itu, di kaum milenial sama generasi Z dengan perempuan. Nah, ini perempuan nih, emak-emak itu kan. Nah, kalau dua atau tiga ya, perempuan sama anak muda ini bersatu, itu akan menentukan wajah Indonesia ke depan. Nah, karena itu saya pikir teman-teman muda gunakan WA, kemudian membangun sebuah organisasi untuk menjadi pengawas. Nah, bisa di-share ke media-media kita ya, tapi itu harus ada diverifikasi dulu. Ada prinsip-prinsip verifikasi dulu kan. Pada saat ada penyelewengan ya dikirim ke organisasi kita. Katakan di sini BEM misalnya kan, ada BEM, katakan ada sesi yang terkait dengan membangun informasi yang sehat misalnya gitu kan. Nah, itu bisa digunakan gitu untuk membangun sebuah prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga untuk bagaimana menyelamatkan ini, ketiga itu kembali kepada prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu jurdil, jujur dan adil. Kalau ini substansi ini tidak menjadi dikedepankan, maka proses pemilu kita itu akan berjalan dengan tidak sehat. Minjem bahasa yang halusnya tidak sehat, ya sebenarnya amburadul gitu kan. Nah, kita berharap kembali kepada prinsip-prinsip di konstitusi kita bahwa pemilu ini harus jurdil, jujur dan adil. Artinya seluruh elemen-elemen kekuasaan harus menahan diri. Jadi gimana? Lanjut. Lalu pesan untuk Pak Jokowi sebagai presiden gimana? Pesan sebagai presiden ya, pesan kepada Pak Jokowi. Kok ada yang khusus sekali kepada Pak Jokowi? Jadi termasuklah presiden, itu elit-elit kekuasaan. Jadi dari tentara, polisi, kemudian penyelenggara pemilu itu harus kembali kepada prinsip-prinsip hukum ya. Kedua, harus kembali kepada cita-cita bagaimana penyelenggaraan pemilu itu harus jujur dan adil. Nah, untuk presiden saya pikir jangan cawe-cawe. Jadi kalau dia bilang berhak untuk cawe-cawe itu kan ikut terlibat, dia harus netral. Jadi presiden itu seharusnya memberikan pendidikan politik pada generasi muda, bagaimana dia sebagai sosok negarawan yang akan memberikan estafet kepada pemimpin yang ke depan,
yang diharapkan itu akan menjadi lebih baik lagi presiden yang akan terpilih nanti untuk membawa negara ke depan, bukan ikut cawe-cawe. Jadi berhentilah cawe-cawe. Oke, terima kasih Bang. Nah, saya langsung ke Bang Ray dulu sebelum ke Prof. Ya, penutup sekaligus bagaimana ya. cara? Ya, ini sekaligus penutup. Ya, sama pertanyaannya. Kita ini sudah ada di penghujung acara. Iya. Ya. Apa Soalnya kira-kira yang kali ini mesti Sebastian dilakukan? agak tertib orangnya. Ya. Biasanya kita lagi dipotong ini agak tertib saya lihat. Ya, kali saya ini. ingin memberi kesempatan yang luas kepada narasumber. Ya. Saya teringat adigium yang disebutkan oleh Romo Magnis Suseno ya. Beliau mengatakan pemilu itu sebetulnya bukan mencari orang yang terbaik, karena akan sangat sulit mencari orang yang terbaik. Selalu akan ada minusnya. Bahkan boleh jadi pada tingkat tertentu minusnya itu tidak melebihi apa yang kita kita harapkan gitu kan, atau yang kita buat kategorinya gitu. Tapi pemilu itu dibutuhkan justru untuk mencegah orang buruk masuk ke dalam politik. Gitu. Kenapa gitu? Sebab kalau orang yang tidak ideal masuk ke politik masih ada harapan. Tapi kalau orang buruk masuk kepada politik, dia akan merusak semuanya. Oleh karena itu pemilu harus kita buat untuk memastikan orang buruk tidak masuk ke dalam sistem pemerintahan kita. Itulah kita pentingnya datang ke TPS. Itulah pentingnya juga track record dari calon presiden wakil presiden itu dikenal. Maka saya selalu mengkritik ajakan orang untuk yang penting di TPS. Pilih si A kalau tidak suka, pilih yang lain kalau Anda suka gitu. Itu keliru. Pemilu demokratik tidak dihajatkan untuk sekedar orang datang ke TPS. Itu pemilu zaman Orde Baru. Pemilu di zaman Orde Baru itu orang nggak peduli caranya apa, bagaimana mekanismenya, bagaimana aturan dibuat, bla 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 itu. Yang penting TPS dibuat, Anda datang ke situ, coblos. Soal bagaimana di dalam itu urusan mereka peserta pemilu. Itu pemilu Orde Baru. Di zaman kita tidak bisa. Maka salah satu syarat dari pemilu kita itu adalah transparan. Siapa calegnya, siapa calon presidennya, siapa biodatanya, bagaimana kekayaannya, itu semua harus dilihat. Apa prestasinya, apa janji-janjinya, apa visinya untuk membangun Indonesia. Itu makanya mereka diberi kewajiban untuk buat visi misi. Nggak penting lah visi misi macam-macam itu. Kalau nggak ada visi misinya, Anda mau nagih dia pakai apa? Seperti apa Anda nagih dia? Kalau kita mengatakan nggak ada pembangunan sih, emang saya janjiin pembangunan kemarin kan kagak kata dia kan? Misalnya begitu, nggak ada nih jalan tol, emang saya janjiin jalan tol? Yang saya pikiran itu begitu berkuasa, bangun tol ke rumah saya bukan ke rumahmu, kata dia. Gimana? Ada loh itu bupati yang kayak gitu, mohon maaf. Ada. Jadi ke jalan ke rumah dia bagus banget, jalan masyarakat biasa saja. Itu gunanya visi misi. Dan oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, jangan mau diajak untuk sekedar yang penting datang TPS, coplos yang kamu suka. Enggak. Saya mahasiswa, punya akal dan pikiran, diberi rahmat oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpikir. Lah kalau saya tidak bisa membaca visi misi dan nggak bisa saya kritisi, itu justru calon presiden yang akan saya tinggalkan pertama kali. Karena mereka di visi misi itu bisa janjinya macam-macam. Ya kan? Pembangunan akan kita kebut, hak asasi manusia akan kita pelihara, ya kan? Kebebasan akan kita jaga, korupsi akan kita berantas. Kan itu janji-janji yang terlalu umum kan? Nah sekarang dibuatlah masa namanya kampanye supaya janji-janji itu bisa kita turunkan. Sederhana aja ngujinya. Anda setuju nggak dengan revisi undang-undang KPK? Kan kira-kira gitu. Kalau dia bilang setuju, berarti Anda nggak masuk dong kategori yang disebut dengan gerakan anti korupsi misalnya begitu. Anda setuju nggak supaya TNI direm lagi jangan masuk politik? Seperti tadi kita bicarakan kan. Kalau dia bilang yang sekarang udah fine-fine aja, itu artinya dia ingin kembali ke era Orde Baru, di mana peran politik TNI diperluas. Sekarang ini setelah undang-undang ASN baru, keterlibatan TNI di ranah sipil jauh lebih luas. Kalau sebelumnya cuma di
809 institusi, sekarang mencapai 15 institusi. Jadi istilahnya adalah militerisasi sipil dan memiliterisasi sipil dan apa namanya itu, mensipilkan militer gitu loh. Para sipil masuk pelatihan tentara di bawah rejim Pak Jokowi ini kan, periode yang kedua, di sipil kita itu direkrut untuk latihan-latihan tentara kan, namanya tentara cadangan. Saat yang bersamaan TNI-nya disipilkan itu dalam pengertian dia boleh sebagai tentara aktif masuk di jabatan-jabatan yang semestinya diisi oleh ranah sipil. Kalau Anda setuju dengan undang-undang ini, nggak mau merevisi, itu artinya pola pikirnya masih pola pikir Orde Baru. Dan seterusnya. Itulah pentingnya acara debat dibuat. Itulah pentingnya acara pemaparan visi misi dibuat, sehingga visi misi yang makro itu bisa kita perjelas di dalam tataran yang lebih lebih taktis, lebih simpel, lebih teknis gitu. Oke, ada pesan khusus Bung Ray? Ini semua pesan khusus ini. Nah, ini pesan khusus untuk presiden yang tadi dibilang cawe-cawe. Kalau ini pesan khusus semua ini ya kan. Yang satu kata sebetulnya saya mengatakan, hey Anda Gen Z, yang udah pasti nih penerus, penerima, pembuat bentukan Indonesia yang akan datang. Kita ini kan udah nggak tahu lagi lah berapa lama lagi kita ya kan. Udah ada pasti nih. Jangan biarkan republik kita ini kembali ke zaman kelamnya, di mana hak asasi manusia tidak dihargai, kebebasan dirampas, hak orang untuk berserikat tidak dibolehkan, negara dikuasai oleh aparatusnya, korupsi merajalela, nepotisme merajalela. Kita tidak boleh masuk ke situasi itu untuk kedua kalinya. Oleh karena itu pemilu 2024 adalah pertaruhan kita ke masa depan yang lebih baik dalam demokrasi, atau sebaliknya kita makin terjerumus ke era masa kelam kita. Anda yang menentukan. Oke, terima kasih Bung Ray. Kita dari Prof, silakan Prof. Ini sekaligus ini nih closing dari ini kita. Saya tidak ada lagi dengan pesan Pak Jokowi. Oh iya, sekarang Prof. Ya, saya hanya dua. Ya. Yang pertama, mari kita galang kesadaran kolektif untuk bisa memperbaiki kondisi ini sesuai dengan koridor bagaimana demokrasi substantif itu akan kita dorong pada tahun 2024 ini. Kesadaran kolektif penting untuk bisa menyatukan visi kita, ya, membangun Indonesia Emas tahun 2045. Yang kedua, ya, para negarawan yang berkuasa, ya kita harus, ya katakanlah jewer lah ya, jangan sampai korbankan Indonesia ini. Ya, libido kekuasaan itu memang menggebu-gebu, tapi harus dibatasi dengan mekanisme. Dan inilah yang terjadi. Jadi kalau misal kurang 2 periode harus 3 periode, harus politik dinasti, itu tahan dululah. Ada 200 sekian puluh juta yang akan menentukan nasib Indonesia ini. Makanya jangan korbankan dengan emosi libido kekuasaan yang sekarang ini terjadi dan dipamerkan menjelang pemilu 2024. Mari kita sadari untuk menyelamatkan Indonesia sekarang. Dari generasi Z dan generasi milenial inilah kita akan bangun pemilu yang lebih demokratis dan lebih substantif di dalam mensejahterakan rakyat. Itu. Oke, terima kasih Prof. Kita tepuk tangan yang meriah. Ya. Akhirnya diskusi kita pada hari ini sampai di titik penghabisan. Karena itu ada titik temunya nggak ya? Ya, kita akan bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu berikutnya. Saya sebagai moderator tidak membuat kesimpulan apa-apa. Kesimpulan ada di tangan Anda sekalian, gitu ya. Nah, saya Sebastian Salang, lalu kemudian Edi Koko sebagai produser acara ini, lalu ada kepala laboratorium
Mbak Elisa Saraswati, dan juga asisten laboratorium ilmu komunikasi Universitas Sriwijaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam acara diskusi titik temu berikutnya. Sampai jumpa.